Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bagi Setiawan dijenguk kedua orang tuanya di rutan Polda Jawa Barat. Dukungan warga lain agar Peggy dibebaskan terus mengalir. Korban tanah bergerak di Garut memilih mengungsi ke rumah keluarga karena takut dengan longsor susulan. Aturan baru pembelian tabung gas LPG 3 kg menuai polemik. Sebagai warga merasa keberatan karena dianggap menyulitkan warga. Puluhan rumah yang terdampak bencana pergerakan tanah akan direlokasi karena kondisinya yang sangat mengkhawatirkan. Keretakan tanah menyebabkan terjadinya penurunan tanah atau amblas sedalam 15 meter sepanjang 400 meter. Bukit yang berada di belakang pemukiman warga di Desa Sukamulya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut ini semakin mengkhawatirkan keselamatan warga. Tanah di bukit ini terbelah memanjang setelah amblas sedalam 15 meter sepanjang 400 meter. Kondisi inilah yang menyebabkan 46 rumah di bawah bukit tersebut menjadi terancam akan terjadinya bencana yang lebih besar berupa tanah longsor. Warga pun memilih untuk mengungsi ke rumah kerabatnya. Pada siang hari, mereka kembali untuk berkebun. Sejauh ini 6 unit rumah sudah dibongkar oleh pemiliknya karena retakan tanah sehingga lantai rumah terbelah dan rumah pun rusak parah. Khawatir akan lebih parah, warga membongkar rumah mereka sebelum hancur. Emang kenapa Pak harus mengungsi seperti itu pada saat hujan? Ya, kalau nggak ada ngungsi, yang ini longsor itu turun ke bawah. Pak, perkiraan longsornya nanti sampai mana Pak? Oh, perkiraan longsornya sampai batas Wahangan itu. Wahangan Carinam itu Pak. Oh, berarti jauh ya Pak? Ini jauh. hampir satu bukit atau gimana Pak? Iya, lebih satu bukit. Pemerintah desa dan kecamatan akan merelokasi warga ke daerah lainnya yang lebih aman untuk dijadikan tempat tinggal. Di lapangan itu sudah sangat tidak layak ya untuk ditempati, sehingga begitupun PPMBG sudah mengeluarkan hasil analisa surveinya sehingga untuk segera dipindahkan, direlok, dan warga juga sangat setuju untuk direlok dan mereka menginginkan untuk satu tempat karena saran atau yang dihasilkan analisa dari PPMBG untuk segera dilaksanakan relokasi. Retakan tanah sudah terjadi selama 3 bulan terakhir. Awalnya hanya retakan kecil yang tidak membahayakan. Namun seiring curah hujan yang tinggi, membuat retakan melebar dan tanah di perbukitan amblas sehingga rawan longsor. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Pemberlakuan pembelian LPG 3 kg oleh Pertamina mulai 1 Juni menuai pro dan kontra di kalangan warga Kota Bogor. Selain dianggap menyulitkan, namun di sisi lain kebijakan ini dianggap lebih baik karena bisa memastikan ketersediaan pasokan tabung gas 3 kg di agen LPG. Sejumlah warga tengah antre membeli tabung gas 3 kg di sebuah agen LPG di kawasan Cilendek, Kota Bogor. Selain membawa tabung yang akan ditukar, kini warga juga harus membawa kartu tanda penduduk atau KTP agar nomor induk kependudukan atau NIK bisa diinput dalam aplikasi Pertamina Merchant Application. Kebijakan yang berlaku mulai 1 Juni ini mendapat tanggapan beragam dari konsumen. Warga yang biasa menjadi pengecer gas 3 kg mengaku rumit karena harus menunjukkan identitas diri. Sementara warga lainnya merasa terbantu karena bisa memastikan stok ketersediaan tabung gas 3 kg ini di agen LPG. Ya, lebih enak pakai KTP. Biasa dulu misalkan orang kebanyakan beli asal gitu ya, banyak, jadi sering kehabisan. Kalau sekarang mungkin lebih tersedia. Cuman maksudnya sekarang kan ribetnya jadi satu KTP, satu gas gitu. Bedanya di situ aja sih. Terus untuk harga dan stok berarti bagaimana Bu? Masih tetap stabil? Harganya masih 19, masih seperti yang kemarin. Untuk memastikan kelancaran pemberlakuan kebijakan ini, Pertamina bersama Hiswana Migas juga memantau proses penerapan di tingkat agen di wilayah Bogor.
Jadi dalam pembelian LPG 3 kg, di situ konsumen wajib menunjukkan KTP, kemudian pangkalan bisa melayani konsumen tersebut menggunakan aplikasi dari MAP. Gitu. Jadi seluruh pembelian LPG 3 kg ini akan tercatat melalui aplikasi namanya MAP tersebut. Seperti diketahui, mulai 1 Juni, Pertamina menerapkan kebijakan pembelian tabung gas 3 kg dengan menunjukkan KTP agar subsidi yang diberikan bisa tepat sasaran. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah daerah mulai merangkak naik. Pembeli pun memilih mengurangi jumlah pembelian, sementara pedagang mengurangi stok dagangan karena takut merugi. 2 minggu menjelang Idul Adha, harga sayuran di pasar tradisional di Tasikmalaya mulai merangkak naik. Harga sejumlah komoditi bahkan kenaikannya begitu tinggi sehingga menyebabkan pedagang mengurangi stok penjualan karena takut merugi. Seperti bawang merah lokal dijual Rp45.000, bawang putih Rp40.000, dan bawang bombay di harga Rp70.000 per kilogram. Begitu pula daun bawang dari Rp10.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Begitu juga dengan mentimun, daun kol, kentang, cabai merah, dan cabai rawit. Ini harga daun bawang gimana saat ini, Ibu? Naik ya? Tinggi naiknya, Ibu? Oh gitu. Biasanya normalnya yang berapa, Ibu? 3.000 itu lumayan banyak sekarang sedikit 3.000. Oh gitu. Terus ngakalinya gimana, Bu? Apa dikurangi jumlahnya atau harganya dinaikin atau gimana? Enggak, cuma bawangnya aja yang dikurangi. Bawang daunnya dikurangi ya. Kalau mahal jadi sapi ya, Bu ya? Kalau mahal yang isi enggak, yang beli sedikit-sedikit gitu, banyak. Berkurang ya? Iya. Dikurangi gitu ya? Dari yang beli seperempat paling seon gitu. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Bandung. Jelang Idul Adha, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di Pasar Kosambi, harga cabai rawit merah dan cabai rawit keriting yang sebelumnya Rp50.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang merah dari Rp35.000 menjadi Rp45.000. Harga bawang bombay Rp40.000 kini menjadi Rp70.000 per kilogram. Stabilkan aja lah gitu untuk masyarakat kecil yang biasanya yang kena dampak tuh masyarakat kecil. Bu, ini ada yang ngeluh nggak sih, Bu? Banyak kalau naik gitu kan jadi udah turun naik lagi, omsetnya jadi kurang. Iya. Iya, kalau tiba-tiba naik gini mah, jadi kan udah turun naik lagi, jadi susah dijualnya. Untuk cabai keriting kenaikan berapa teh? Dari berapa ke berapa? Asalnya kan jual 50, sekarang 60. Ada kenaikan 10.000 berarti? 10.000. Nggak tahu tuh Tanjung tuh. Diprediksi untuk mendekati bulan Idul Adha sendiri ada kenaikan nggak? Pasti biasanya kayak cabai gitu. Biasanya. Di Karawang, harga sembako di Pasar Baru Karawang juga mengalami kenaikan. Harga bawang bombay dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram atau naik Rp40.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah naik Rp10.000 menjadi Rp50.000. Bu, harga bawang berapa? 50. Sebelumnya berapa? 40 per kilo itu. Per kilo. Berarti hanya bawang aja, Bu, ya yang ada? Ya, bawang. Dari 40 ke 50. 50. Cabai mah masih belum naik, masih normal lah. Bawang aja, bawang merah, bawang putih, bombay yang paling signifikan. Bombay berapa? Pernah nembus 100.000. 100.000 per kilo. Biasanya 30.000. Menurut pedagang, kenaikan harga karena harga jual petani yang tinggi serta menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan melaporkan.